Wow. Hei, aku hampir terjepit di lift sebelah. Kamu mau aku bersihkan ini untukmu? Pergi ke lantai 16. Maaf, aku menuju lantai 16. Kamu kesini untuk wawancara? Pulang dan tidur, kamu sudah keluar dari permainan. Hei, aku bilang ke kamu, seorang pria mendorong kereta pembersih. Kenapa kamu banyak bicara? Oke. Kamu akan tahu setelah mencoba. Apa yang kamu inginkan? Aku hanya akan mewawancarai kamu. Silakan pergi ke lantai 16. Terima kasih. Siapa namamu? Aku sudah melihat banyak wanita cantik. Biar aku dengar namamu. Aku tahu kamu tertarik. Tidak ada kesempatan. Kenapa? Aku lupa. Kamu tidak berani memberitahuku. Alve Xiao Xiao. Alve untuk Xiao. Xiao untuk Xiao. Kenapa terdengar sangat norak? Apa pendapat Elve Xiao Xiao? Jika kamu bisa membantu tertawa, itu juga bagus. Xiao Xiao. Kamu tersenyum dengan dua mulut. Aku beritahu kamu. Banyak gadis cantik datang untuk wawancara hari ini. Tapi setiap orang lebih cantik dari kamu. Sikap dan kualitas. Menurut kualitasmu, aku hanya bisa menilai dari kelihatan dan penciuman. Untuk menilai apakah bakteri pada aku melebihi batas serius. Orang yang tidak tahu tidak takut. Lupakan saja. Dilihat dari pakaianmu hari ini. Pertama, tidak ada selera. Kedua, kamu tidak punya ide tentang PR. Aku punya otak. Kamu pikir mereka tidak punya otak? Aku ingin menyuruh kamu masuk ke lift wanita dan mengganggu tamu. 04086666, silakan hubungi. Jika kamu dipukul dan butuh seseorang untuk menghiburmu, kamu bisa menghubungi nomor ini. Aku akan menraktirmu kopi. Haha, petugas kebersihan macam apa? Dan kamu berani punya kartu nama? Aku tidak butuh kopi. Tapi kalau aku mau mengeluh, aku perlu tahu namamu. Pembersih di perusahaan Humas Langya Zuoyuan. Kamu bisa nonton. Lagi pula, gratis. Tapi kalau aku mau menraktirmu kopi, usaha. Aku sedang kerja. Kenapa Langya PR belum memecat pembersih sepertimu? Apa katamu? Langya PR? Kenapa kamu belum memecat pembersih sepertimu? Kamu tahu kenapa? Kenapa kamu tidak lulus wawancara? Karena kamu tidak tahu apa-apa. Kembalikan resumeku. Aku meninggalkan resume di mobilmu. Kamu bisa. Asal kamu bilang terima kasih padaku. Aku akan mengantarkan resumemu ke Direktur Departemen Personalia. Siapa kamu? Dengar baik-baik. Di perusahaan Humas Langya yang besar ini, di atas bawah, ada lebih dari selusin manajer. Satu tingkat di atasmu bisa menghancurkanmu. Mereka bisa memecatmu kapan saja. Tapi kalau kamu di bawah, kamu harus tunduk. Jadi, jangan pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Jangan masuk ke ruangan yang tidak seharusnya.
Jangan tahu hal-hal yang tidak seharusnya. Hanya aku, Tuan Zuo, yang nomor 1 di Langya. Tidak ada ruangan yang tidak bisa kumasuki. Dan tidak ada rahasia yang tidak aku ketahui. Bahkan manajer regional Frank pun tidak tahu. Bagaimana orang-orang di bawah memanggilnya? Tapi aku tahu. Hang, bagaimana kamu memanggilnya? Pramugari. Karena begitu ada masalah. Dia terbang ke markas untuk menemui CEO. Bagaimana kalau 2 tamparan di wajah? Hei, kamu tahu siapa yang mengirim ini padaku? Tertulis Departemen Sumber Daya Manusia di sini. Tapi Departemen Personalia bilang, mereka tidak mengirim pemberitahuan apapun ke siapapun. Mereka hanya memasang iklan. Biar kulihat. Lihat format, nada, dan kertas surat ini. Persis sama dengan yang dari Departemen Personalia. Jika bukan dikirim oleh Wolfgang, maka pasti dikirim oleh Tuhan. Tuhan telah mengirimkan pemberitahuan wawancara untukmu. Kenapa kamu menghela napas? Tuhan sepertinya selalu ada di sekitarku. Dan tepat di belakangku. Ya. Ini juga alasan paling penting mengapa aku bergabung dengan Wolfgang. Selalu ada tangan tak terlihat di belakangku. Mendorongku sepanjang jalan. Mendorongku masuk ke Wolfgang. Hei, aku akan bertaruh denganmu. Aku yakin aku pasti bisa masuk ke PR Wolfgang. Tidak peduli bagaimana hasil wawancaranya. Aku bisa masuk. Tangan Tuhan? Yah, mungkin. Tapi kurasa itu tangan manusia. Lupakan, jangan dibahas lagi. Apa yang kamu lakukan? Aku menyentuhmu. Jangan sentuh tangan gadis itu. Taruhan apa? Bukankah kamu bilang ingin bertaruh denganku, Zuo? Jika ada yang kalah, akan menari di lobi. Kamu cukup menarik. Hei Jude, jangan buat ini buruk. Pikirkan santai dan buat ini lebih baik. Dan buat lebih baik, ingatlah. Sudah puas melihatnya? Aku akan bekerja. Hei, bantu aku. Aku akan berikan kamu kopi. Bawa aku ke area kantor Frank, ya? Hei, beri aku reaksi, oke? Jangan tunjuk aku dengan jarimu. Kamu bisa bantu atau tidak? Alihkan kamera kembali ke lantai 16. Di sini. Ini adalah area kantor manajer umum Frank. Dia menempati seluruh lantai. Hanya manajemen puncak dan VIP. Tentu saja, hanya aku, Paman Zuo, yang bisa masuk ke sini. Kecuali kamu memberitahuku. Mengapa aku harus membawamu ke sini? Kalau tidak, kamu bahkan tidak bisa melangkah masuk. Oke. Karena aku melihat pola ini. Ketika aku masih kuliah, aku belajar perencanaan dan desain kota. Tiba-tiba, beasiswa jatuh dari langit. Dan jatuh ke tanganku. Tapi pemberi beasiswa itu tidak pernah muncul. Aku juga mengganti jurusan karena beasiswa ini. Dan belajar hubungan masyarakat. Sepertinya semua kondisi baik. Sengaja disiapkan untukku. Sejak saat itu, di setiap pos pemeriksaan, ada tangan yang menggambar jalan untukku di belakangku. Ujung jalan itu adalah Langya Public Relations.
Setiap tanggal 28, sebuah surat akan dikirim yang menjadi referensiku. Kasus kewirausahaan terbaru di dunia hubungan masyarakat. Ketika aku mengikuti kompetisi kreatif, aku selalu melewati semua tes dengan lancar. Dan itu sangat lancar. Dan aku bisa dengan mudah mendapatkan penghargaan yang tidak pernah kupikirkan. Berkali-kali aku merasa seperti ada yang mengintipku. Tapi ketika aku berbalik, dia pergi. Aku hanya melihat pungguk. Aku melihat ke belakang. Sejak aku mulai kuliah, bayangan dan pola itu menghantuiku seperti hantu. Selalu menghantuiku. Sampai seminggu yang lalu, aku melihat acara bincang-bincang di TV. Pola itu muncul lagi. Aku tahu, itu Frank, manajer umum Vampire. Eksklusif untuk area kantor. Aku melihat sosok itu lagi di acara itu. Aku hanya ingin tahu, siapa yang di belakang layar mengatur takdirku? Kenapa dia melakukan ini? Kamu ingin melihat punggungku? Wow. Ya. Jangan tersenyum dengan mulutmu. Kamu tahu apa masalah terbesarmu? Kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Siapa kamu? Kenapa mereka harus bersusah payah untuk membawamu ke sini? Aneh. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Jangan by Archangel Lara. Pergi. Lihat, ada seseorang di lantai 18. Kamu terus pantau monitornya. Soal ini di lantai 18. Beritahu aku segera. Oh. Berhenti. Yes. Lempatlah. Kamu lari cepat. Apa yang kamu lakukan? Aku. Kamu mengundangku ke rapat anggota. Kenapa kamu pergi ke departemen kreatif? Bukankah ini yang paling aku suka? Orang itu? Jika kamu masuk ke perusahaan secara pribadi, aku bisa melaporkanmu. Aku sangat sombong. Aku dengar ada banyak wanita cantik di departemen kreatif. Aku ingin memperluas wawasanku. Bawa dia pergi dan tanya. Sampai jumpa. Kamu dari departemen mana? Di Manelan Canemo? Aku datang untuk melamar. Wawancara sudah selesai. Kamu seharusnya tidak di sini. Kamu akhirnya datang ke sini. Cuma lihat-lihat sekilas. Kamu memamerkannya kemana-mana. Kebanggaan karyawan yang kuat. Oke. Sebelum mereka tahu, bawa dia pergi. Nona, perlu saya tekan lift untuk Anda? Berikan kesempatan pada rasa ingin tahu. Kalau begitu saya beri Anda satu nasihat. Orang tidak seharusnya melakukan hal yang salah. Dan di tempat yang salah. Rasa ingin tahu tidak salah. Tapi itu membuang waktu. Orang tidak lucu jika tidak membuat kesalahan.
Terima kasih. Oke, sampai jumpa. Identitas Anda sudah diperiksa. Tidak ada masalah. Anda bisa keluar sekarang. Mulai jam 4 sore, media akan datang ke sini. Dan selebriti akan tiba sekitar jam 5. Masih ada 2 jam lagi. Pekerjaan keamanan harus dilakukan dengan baik. Setelah jam 4 sore, siapapun tanpa undangan tidak boleh naik di atas lantai 10. Oak. Halo, apakah adegan yang rusak sudah dibersihkan? Segera beritahu Departemen Pencahayaan, Suara, dan Panggung. Periksa kabel listrik, peralatan, dan dekorasi 3 kali. Jika ada kesalahan, saya akan tanya penanggung jawab Anda. Juga, beritahu teknisi suara. Ganti semua mikrofon dengan mikrofon headset. Ganti semua mikrofon. Saya akan naik dalam 20 menit untuk memeriksa detailnya. Julie, Sharon, setiap kali saya melihat kalian begitu mampu. Saya merasa tidak ada yang tidak bisa kalian selesaikan. Setiap kali saya melihat kalian tersenyum seperti ini pada saya merasa tidak ada yang tidak bisa saya selesaikan. Jadi saya percaya bahwa kali ini kalian bisa menyelesaikan semua masalah seperti biasa. Baiklah. Mengapa kamu ingin melihat saya menari? Kita belum memutuskan pemenangnya. Kamu tidak menyerah. Yang mengusirmu tadi adalah direktur kreatif. Kamu bahkan menyinggung perasaannya. Dan masih ingin bergabung dengan perusahaan? Tidak mungkin. Menarilah di sini saja. Menarilah jika kamu mau. Mengapa dia menarik saya? Jangan hanya menonton. Semuanya kembali ke posisi masing-masing. Acara malam ini tidak boleh gagal. Baik. Berhenti menonton. Baik. Oh. Kita lihat hasilnya besok. Tapi malam ini, ada kesempatan untukmu bertemu Frank. Dan semua orang penting di perusahaan. Di mana itu? Di awan. Aku antar kamu ke sana. Apa? Kita harus naik. Tidak. Itu kamu, bukan aku. Ada kamera di lift. Biasa. Naik lift, kita bertemu di tangga atas. Ayo.
Mari sambut Miss Sabrina, Direktur Pemasaran. Miss Sabrina. Dan Presiden Langya PR Cina, ke panggung. Semua orang tahu bahwa merek Clear adalah produk baru pertama dari perusahaan induknya. Produk baru pertamanya. Jadi bisa dikatakan sudah lama dinantikan. Masih setengah tersembunyi. Sama seperti merek Clear. Seperti Miss Sabrina yang mewakili kecantikan dan kecerdasan. Mari berikan tepuk tangan meriah. Mari sambat lagi Miss Sabrina dan Mr. O. Sirta, pertahankan senyummu. Kalian semua gadis media di depanmu. Kamu berada di waktu yang salah. Di waktu dan tempat yang salah. Orang tidak lucu jika tidak membuat kesalahan. Ikut aku. Yang sudah lama dinantikan. Karena kami fokus memahami konsumen Cina. Kami berharap menjadi produk yang paling dipercaya. Produk yang paling dipercaya. Hari ini, Qingyang dan Langya PR secara resmi menandatangani kontrak untuk menjadi mitra strategis. Ini juga menandakan bahwa merek Qingyang telah mempercepat langkahnya memasuki pasar Cina. Pergi sekarang, kecuali kamu punya undangan. Direktur Siri, maafkan saya. Kenapa kamu di sini? Keluar sekarang. Aku tidak tahu yang lain di mana. Kenapa hanya aku sendiri? Kita semua setuju. Kita setuju untuk menaruh hadiah dan bahan-bahan ini di atas meja 2. Kalau begitu aku akan mencari mereka. Aku minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan undangan ini. Tapi karena kamu sudah di sini, dan kamu punya undangannya, maka aku harap kamu menikmati waktumu. Tidak. Kamu kebingungan. Ini bukan permainan untuk orang sepertimu. Pergi cuci muka dan tidur siang. Dan lupakan semua ini. Lalu pergi ke tempat lain dan tertawa dengan lebar. Aku disosok cantik kamu dan berbakat. Pengantin baru, budaya. Tunggu saja lihat penampilan menakjubkanku. Mari kita saksikan bersama pernikahan indah antara Qingyang dan Langya. Jenis wirausaha yang sok tahu itu. Kenapa dia masih di sini? Aku tidak yakin. Mungkin dia punya undangan. Sekarang mari kita undang dua bos. Untuk menyaksikan. Mari sambut pernikahan indah Qingyang dan Langya. Oh.
Korban lagi. Seseorang harus bertanggung jawab. Bawa pulang sebagai kenang-kenangan? Tentu saja. Hari-hari Dilanya masih layak diingat. Juliet juga bertanggung jawab. Bagaimana mungkin Juliet bertanggung jawab atas bawahannya? Dan dia adalah seorang wanita yang tidak akan membiarkan orang lain menemukan kesalahannya. Kesalahannya ditutupi oleh bawahannya. Aku tidak tahu kapan. Tanda saya dengan Rui juga akan dihapus. Hei, lihat, apakah semua lampu itu menyala? Lembur? Tidak. Dengarkan pendapat saya. Pendapat seorang petugas kebersihan. Ya, pendapat seorang petugas kebersihan. Dengarkan pendapat saya. Jika kamu melihat lampu di lantai 16, semua lampu menyala. Itu berarti ada kesempatan besar. Banyak orang akan tertawa. Dan akan ada amplop merah besar. Jika kamu melihat lampu di lantai 17 departemen pelanggan, semua menyala. Itu berarti saya dalam sedikit masalah. Kamu akan mendengar banyak orang mengeluh tentang potongan. Nah, jika semua lampu di area kerja Frank di lantai 18, itu berarti sesuatu yang besar telah terjadi. Banyak orang di sebelah akan dipecat. Itu hanya berarti satu hal. Semua orang akan celaka. Kamu juga akan celaka. Khawatir tentang saya sebelumnya. Khawatir tentang dirimu sendiri dulu. Mengaku kalah saja. Perusahaan belum bangkrut. Datang ke saya jika perusahaan celaka. Jika kamu kalah, Datang ke studio saya. Julie, ini untukmu. Sharon, kamu yang bertanggung jawab penuh. Saya akan meng-carry Julie. Ini. Maaf. Saya juga tidak ingin dia pergi. Dia adalah direktur kreatif yang sangat hebat. Sekarang hanya dengan membunuhmu bisa membuatnya tetap. Tunggu, saya punya sesuatu untuk ditunjukkan padamu. Kita perlu mengandalkan gadis ini untuk menyelamatkan kita. Untuk apa yang terjadi hari ini? Kita harus mengatakan bahwa kita mengaturnya dengan sengaja. Karena saya sudah melihatnya online. Dan perhatian terhadap merek meningkat signifikan. Ada banyak forum terkenal yang membuka thread diskusi hanya untuknya. Untuk merek baru. Itu pasti keajaiban di dunia PR. Jadi yang perlu kita lakukan mengarahkan opini publik untuk mendukung kita. Maka semuanya akan baik-baik saja. Mengapa kita mengandalkan gadis ini? Untuk mengarahkan opini publik? Apakah kamu ingin melihat ekspresi memalukan kami yang tertangkap oleh wartawan? Tidak, terima kasih. Itu sebabnya kami harus mengandalkan dia. Ketika semua orang panik. Hanya dia yang tersenyum ke kamera. Kamu tidak menginginkannya, kan? Ya, untuk menggantikanmu. Ya, kamu tidak memenuhi syarat untuk transfer tingkat tinggi. Julie, dengarkan dia.
Sebenarnya, menjadikan gadis ini sebagai direktur kreatif eksekutif hanya solusi sementara. Jujur saja, dia hanya alat untuk kami membungkam media agar mereka menyalakan petasan. You can peluru. Kita harus membuat semua orang percaya bahwa semua yang terjadi malam ini adalah strategi PR terbaru kami, bukan kecelakaan. Alasan mengapa gadis itu tersenyum begitu bahagia adalah karena dia merencanakan semua ini. Jadi langkah pertama kita adalah menemukan gadis itu. Saya yakin kami akan menemukan Sirat yang menjelaskan. Langkah kedua adalah menghubungi semua media dan mengadakan konferensi pers pagi-pagi. Sementara itu, beritahu stasiun TV untuk siaran langsung konferensi pers dan atur wawancara eksklusif di malam hari. Orang-orang yang akan hadir termasuk Yao dan Frank dari Kimia dan direktur kreatif eksekutif baru. Yang lainnya adalah menemukan tukang listrik dan menyuruhnya diam. Saya sudah meminta asisten saya untuk melakukannya, jadi seharusnya tidak masalah. Bagaimana kita bisa menemukan gadis itu? Jangan mention saya. Dia datang melamar pekerjaan hari ini, jadi departemen personalia seharusnya memiliki informasinya. Saya yang bertanggung jawab atas wawancara. Tapi sayangnya, dia tidak meninggalkan informasi pribadi apapun. Dia bukan orang yang kami daftarkan sebelumnya. Saya tidak akan berbohong dengan sengaja. Sengaja mengatakan kebohongan ini. Jika saya bisa membantu perusahaan keluar dari masalah, saya tidak keberatan. Aku mengerti. Kamu tahu nomor gadis itu? Nomor telepon gadis itu? Maksud kamu apa? Dia memakannya. Ya Tuhan. Dia memakannya. Asalkan kamu setuju dengan permintaanku, kantor ini akan menjadi milikmu sepenuhnya. Mulai sekarang, kamu akan menjadi direktur kreatif eksekutif Wolfgang PR. Selain ini, masih banyak manfaat lainnya. Kamu sekarang adalah VIP. Jelasin lebih spesifik. Aku suka dengar, misalnya, Mobil, hotel, apartemen. Dengan gaji tahunan jutaan. Pada dasarnya kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk dirimu sendiri. Perusahaan akan membayarnya. Ada manfaat lainnya. Jauh lebih banyak dari ini. Tunggu sebentar, aku akan tunjukkan kontraknya. Sudah jelas tertulis di sana. Aku sangat iri padamu. jika teman-temanku tahu tentang ini, mereka pasti akan mati kehabisan darah. Tapi aku punya satu permintaan. Tentu saja, semuanya bisa dinegosiasikan. Berbalik. Aku ingin melihat punggung kalian. Ini bukan saatnya bercanda. Aku serius. Aku hanya ingin melihat punggung kalian. Bukan dia. Bukan juga dia. Bukan kalian semua. Oke, berbalik. Kamu percaya Tuhan? Ya. Aku percaya dia mengirimmu ke sini. Tapi aku tidak setuju dengan permintaanmu.
Kamu tahu apa posisi Direktur Kreatif Eksekutif itu? Departemen Kreatif adalah jiwa dari Langya PR. Dan Departemen inti. Departemen. Direktur Kreatif Eksekutif adalah jiwa dari jiwa. Kamu bertanggung jawab atas semua direktur kreatif sepertiku. Ada 6 direktur departemen yang sejajar denganmu. Dan kamu yang paling penting. Di bidang PR kreatif. Kamu mungkin tidak akan mencapai posisi ini seumur hidupmu. Tunggu sebentar. Ada apa? Kamu kenapa? Aku menang. Kamu menang. Nah, tangan itu benar-benar berhasil. Mereka mendorongku ke Wolf Fang PR. Mereka menjadikanku direktur kreatif eksekutif. Frank, asisten Sharon. Kamu yang bawa Tang-Tang ke sini, kan? Kamu sedang membual. Kamu, direktur kreatif eksekutif. Hanya sedikit lebih rendah dariku. Eksekutif. Aku belum sikat gigi. Tidak apa-apa. Haruskah aku pergi atau tidak? Pergi. Aku ada jebakan. Kamu masih membiarkanku terjebak. Tangan ini membawaku sampai ke Langya PR. Apa yang ingin dia lakukan? Kamu harus tanya dia. Apa yang harus kulakukan? Tanya dirimu lagi. Aku akan mendengarkanmu. Oh, tidak. Apa kamu gugup? Atau gila? Kamu memberikan hidupmu padaku tanpa tahu siapa aku. Bagaimana jika hal aneh ini benar-benar terjadi? Apa yang harus kulakukan? Atau mereka mengeluarkan organ dalammu dan menjualnya? Maaf. Aku berpikir terlalu jauh. Kamu tidak pantas. Aku percaya padamu. Bagaimana jika aku salah? Orang tidak lucu jika tidak membuat kesalahan. Bagus katanya. Tapi jika kamu pergi, kamu tidak akan pernah tahu siapa tangan Tuhan itu. Dan kamu tidak akan pernah bisa masuk ke perusahaan Frank. Ya. Mulai sekarang, kamu harus beradaptasi dengan kehidupan perusahaan besar. Nama Inggrismu adalah Cherry. Cherry, aku tahu. Yang artinya cherry. Tapi aku bukan cherry. Dan aku tidak ingin menjadi cherry siapapun. Aku datang ke sini karena kamu membutuhkanku. Aku tidak punya nama Inggris. Namaku Licia Sia. Oak. Mesukla. Ayo mulai. Kamu harus mengirimkan sepatu sebelum jam 8 besok pagi. Ini asistenmu, Lily. Jika kamu punya kebutuhan dalam pekerjaan atau kehidupan, kamu bisa memintanya. Terima kasih, aku tidak membutuhkannya. Bukan untukmu, tapi untuk pekerjaan. Satu-satunya hal yang perlu kamu khawatirkan sekarang adalah menghafal semua materi ini sebelum malam ini. Hafalkan semuanya. Aku tidak mengerti. Apa hubungannya dengan acara besok?
Aku sama sepertimu. Aku lelah dan mengantuk sekarang. Jadi tolong jangan tanya APA. Karena waktunya tidak cukup. Guru, kamu bisa mulai. Jangan tidur di tempat tidur petugas kebersihan. Aku akan istirahat sebentar di sini. Jadi aku akan putus denganmu. Kamu memang agak bodoh. Direktur kreatifmu sekarang hanya sedikit lebih muda dariku. Sungguh tidak pantas bagimu datang ke studio. Jadi, aku pikir kamu harus siang-siang bangun, siau-siau. Bangun, bangun, bangun. Siao-siao, bangun. Ya, kamu sudah bangun? Mau bangun? Jam berapa sekarang? Jam 6. Apa kamu melakukan sesuatu padaku tadi malam? Tadi malam. Aku takut. Aku belum selesai membacakan. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan mengajarkanmu sebuah rahasia. Para wartawan itu semua sudah berpengalaman. Jadi kamu harus ingat. Tidak peduli seberapa licik pertanyaan mereka. Kamu hanya perlu 4 kata. Strategi public relations. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan di dalam hati. Tetap tersenyum. Seperti foto ini. Halo semuanya, aku Li Xiao, Direktur Kreatif Eksekutif Langya PR. Kemarin, aku menggunakan metode unik
untuk membuat nama Clear dikenal oleh semua orang secepat mungkin. Kungfu hari ini menunjukkan kerjasama erat antara Clear dan Langya. Jenis tarian kungfu ini membutuhkan kepercayaan mutlak antara penari. Meskipun ini pertama kalinya aku bertemu dengan pasangan menariku, tapi aku percaya pada pilihanku. Ini adalah sikapku. Ini juga sikap King Yang terhadap mitranya. Karena sikap ini, wawancara King Yang akan memiliki efek yang begitu baik. Saat menari tadi, aku punya sebuah pemikiran. Jarak antara kita berdua sangat dekat. Jika lawan memiliki ketombe, pasti akan terlihat. Jadi, sampo anti ketombe Head and Shoulders pasti bisa menunjukkan kesempurnaanmu. Aku sarankan saat produk resmi diluncurkan, kita semua menggunakan Clear. Direktur Lee, bolehkah aku bertanya apakah grafiti pada merek produk perusahaanmu? Apakah itu pantas? Ini adalah bagian dari strategi PR kami. Terobosan dan inovasi. Menemukan elemen paling fashionable untuk klien kami adalah yang harus dan wajib kami lakukan. Karena pelanggan kami telah memberikan banyak dukungan. Tapi menurut umur, kamu tidak mengatur bagian ini sebelumnya. Menciptakan kejutan adalah strategi PR terpenting kami. Bahkan orang dari perusahaan sendiri terkejut. Menjaga rahasia adalah inti dari strategi PR. Harashli, mengapa kamu selalu berbicara tentang strategi PR di setiap kalimat? Karena setiap pertanyaan yang kamu ajukan ternyata adalah bagian dari strategi publisitas kami. Kamu penuh dengan strategi PR. Kamu cepat belajar. Semua ini berkat kamu. Ide kamu tentang tarian tango sangat bagus. Dan sangat avant-garde. Reaksi penonton sangat kuat. Sebenarnya, semua ini berkat kamu. Inspirasiku datang dari kamu dan Suo Yuan yang menari di lobi. Aku menari dengan Yoyan. Ya, hari pertama kamu datang ke Langya. Aku melihatmu di ruang monitor. Kamu benar-benar melihatnya. Ya, aku pikir banyak hal indah terjadi hari itu. Seperti mimpi. Bagaimana menurutmu? Sayang, kita pindah ke rumah baru. Ayo lihat, luas dan terang. Cherry. Cherry. Panggil aku. Namaku Li Xiao Xiao. Ini kartu identitasmu. Namamu adalah Cherry di sini. Aku tidak butuh kartu apapun untuk mengidentifikasi diriku. Dengan kartu ini, kamu bisa masuk dan keluar gerbang. Dan masuk ke database inti perusahaan. Hanya kartu identitasmu dan direktur utama yang memiliki izin ini. Tentu saja, kamu juga bisa menggunakan kartu ini untuk menikmati restoran VIP di lantai 8, pusat spa di lantai 5, dan gym di lantai 6. Gunakan jalur khusus eksekutif. Dan naik lift eksekutif. Tapi semua ini milik Cherry. Bagaimana jika aku kehilangannya? Lily. Ju. Dulu, tapi sekarang direktur kreatif eksekutif adalah kamu. Lily, kamu keluar dulu. Aku ada sesuatu untuk ceritakan Cherry. Oke, aku akan menunggu di luar. Panggil aku kapan saja. Lihat, Lily sudah kembali. Mulai hari ini, kamu hanya boleh mendengarkan perintah Cherry. Kamu milik Cherry sekarang, Lily. Maaf, Cherry. Keluar. Biasanya, posisi ini untuk pria. Tapi tradisi Langya PR adalah Departemen Kreatif hanya bol wanita. Jadi kami semua menjadi beruntung. Tapi kebiasaan pria itu dipertahankan oleh kami para wanita. Misalnya, ada lemari anggur di kantor. Dan serudu Kuba. Bahkan jika kamu tidak merokok, Lily tetap akan menggantinya yang baru setiap bulan. Siapa yang membuat aturan ini? Pendiri perusahaan. Lowe didirikan di New York pada tahun 1946. 2 tahun kemudian go public. Pendiri perusahaan adalah 2 perwira yang kembali dari medan perang Eropa. Senior telah meninggalkan banyak tradisi. Kamu akan tahu perlahan.
Masak akal atau tidak. Tradisi adalah tradisi. Jadi minum adalah suatu keharusan. Jika orang lain melakukannya, kamu harus melakukan hal yang sama. Kamu mendekorasinya seperti ini. Ada apa? Kamu bisa mengatur kantor. Kamu bisa mendekorasi kantor dengan gaya apapun. Aku tidak suka gaya sebelumnya. Kamu suka gaya itu? Dengan kepribadianku, aku pasti akan menurunkan lukisan ini dulu. Ini diberikan oleh kantor pusat Amerika. Ya, aku akan memberikannya padamu. Jika kamu melihatnya seperti ini. Ini adalah kata sandiku. Kamu bisa mengatur kata sandimu sendiri nanti. Ini adalah dokumen yang ingin kuserahkan padamu hari ini. Lalu Public Relations dan Departemen Kreatif mengandung informasi paling inti. Beberapa klien telah bekerja dengan kami selama puluhan tahun untuk mempertahankan kemitraan strategis jangka panjang ini. Kami juga telah bersaing dengan pesaing kami selama beberapa dekade. Ini adalah merek Amerika Didi. Ini adalah merek Prancis MC. Setiap merek memiliki strategi PR sendiri dan memiliki gayanya sendiri. Jangan tidak ikut berubah. Ini adalah tradisi mereka. Jadi, setiap klien memiliki direktur merek khusus untuk melayani mereka. Tapi sebagai direktur kreatif eksekutif, kamu harus jelas tentang setiap kasus. Jujur saja, mengelola direktur kreatif ini lebih sulit daripada melakukan PR, karena masing-masing dari mereka ingin mendominasi kamu. Jika kamu mengatakan hal yang salah, mereka akan menghancurkanmu. Para cantik ini tidak mudah dihadapi. Hati-hati dengan rapat siang ini. Aku sudah menyerahkan semua yang perlu aku sampaikan. Semua kesulitan akan jatuh padamu. Kamu mau pergi kemana? Aku akan berlibur ke Hawaii besok. Aku yang menanam ini. Boleh aku bawa? Selamat tinggal. Dah, hari-hari di rapat Shanghai ini. Dan aku memilih nama Cherry. Bagus kan? Gaun yang kuspesialkan untukmu sudah siap. Mau mencobanya? Tidak, terima kasih. Dan namaku bukan Cherry. Nama Alfie Xiao. Kamu bisa manggilku Xiao. Kamu tidak boleh memanggilku Cherry, tapi Alfie Xiao Xiao. Kalau begitu aku akan minta mereka mengantarkannya ke apartemenmu. Apartemen. Kamu tidak tahu rumahku. Itu apartemen yang disewa perusahaan untukmu, Cherry. Kembalikan kartu ini padaku. Ini bukan milikku. Ini bukan milikku. Ini milik Cherry. Rapat akan segera dimulai. Aku akan menunggumu di luar. Cherry, kita bisa pergi ke rapat. Oke.
Ini adalah ruang rapat departemen kreatif kami. Kalau sakit perut, pergi ke dokter. Aku hanya ingin tinggal di sini sebentar. Kamu. Siapa? Aku. Ada apa? Tidak ada orang lain di sini untuk diajak bicara. Kamu bercanda? Karena saya bawahan. Bisa berbicara denganmu sepanjang hari. Siapa yang berani pergi jika kamu tidak mengizinkan mereka? Kamu adalah direktur. Kamu selalu mengawasi. Aku takut. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Aku bahkan tidak bisa menangani sebuah nama. Mereka menamai aku Cherry. Aku tidak suka itu. Tapi tidak ada yang peduli padaku. Tidak ada yang peduli padaku. Kenapa kamu selalu memegang jariku? Aku bukan uang. Siapa yang menggenggam jarimu? Kapan aku selalu menggenggam jarimu? Kapan aku selalu memegang jarimu? Apa salahnya memegang jarimu? Kamu menggenggam jariku semalam suntuk kemarin. Dan tanganku masih kram hari ini. Apa maksudmu kemarin? Kamu baru saja masuk tergesa-gesa dan tertidur di tempat tidurku. Aku melindungi baik. Tapi kamu hanya menggenggam jariku dan tidak mau melepaskannya. Omong kosong. Lupakan saja. Apa yang kamu takutkan? Ya, itu hanya nama Inggris. Bahkan aku memilikinya. Hah? Unik. Aku menggunakan Yuan dari Zuo Yuan. Semua orang bisa memanggilku Yuan. Atau Paman Zuo. Siapapun yang menamainya, namai saja sendiri. Itu nama Inggris dari Yuan, mata uang RMB. Hal favoritku. Panggil aku seperti memanggil uang. Hahaha. Kamu datang ke sini untuk mencariku? Itu artinya kamu mengaku kalah, kan? Aku menang, dan aku sudah tinggal di Langya PR. Sepertinya aku tidak bisa tinggal di sini. Kamu pulang dan tertawa sendiri. Tidak, aku hanya ingin tinggal di sini. Aku mengaku kalah. Julia tidak pernah membuat kami menunggu begitu lama. 5 menit lagi. Jika dia tidak datang, aku akan pergi. Aku merasa pusing tadi malam. Aku mendengarkan seorang petugas kebersihan. Aku tidak memaksamu. Ya. Kamu menari di tempat kerja. Mencuri buah dari lobi. Dan kamu kasar. Dan sok suci. Siapa yang bilang tadi malam dia akan mendengarkanmu? Dan mempercayaimu. Orang tidak lucu jika tidak melakukan kesalahan. Pergi. Kembali. 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 Jika kamu tidak mensponsori mereka, mereka akan menjadi TR Langya. Direktur kreatif dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah. Kamu tidak akan pernah tahu siapa tangan Tuhan itu. Apa yang tangan ini ingin kamu lakukan? Kenapa kamu pergi? Oh, kamu pulang. Pulang, dan taruh kepalamu di bawah ketiakmu. Seperti ayam yang mengantuk. Kawer, 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 kawer. Kawer, kawer, kawer. Aku ingin pulang. Kawer, kawer, kawer. Oke. Aku akan pergi dan mengambil mereka. Aku juga cantik.
Benar. Kamu lulusan S2. Dan sudah berbakat dan memenangkan banyak penghargaan. Meskipun tidak agak kecil, tapi kamu merasa baik tentang dirimu sendiri. Aku akan mengambil mereka. Aku cantik alami. Dan berbakat. Pergi. Ini. Halo semuanya. Halo semuanya. Aku datang dari jauh. Dan melihat sekelompok wanita cantik duduk di sini. Dan aku tidak sabar untuk bergabung dengan kalian. Jujur saja, aku belum mengenal kalian semua. Jadi aku harap kalian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku mulai dulu. Namaku Alve Xiao Xiao. Lu, dengan dua mulut, tersenyum. Dua mulut seperti milikku. Aku harap kalian tersenyum saat aku tersenyum. Oke, mari kita mulai dari sini. Mari kita mulai dengan mereka yang bersedia memperkenalkan diri. Aku rasa aku sangat mirip dengan guru SD-ku. Dia datang di hari pertama. Dan itu adalah hari pertamanya bekerja. Dan tidak ada anak yang mau berbicara dengannya. Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Aku sedikit lebih muda darimu. Semua orang di sini memiliki lebih banyak pengalaman dariku. Ayo. Dengarkan aku. Aku. Cherry. Selamat datang, jangan salah paham. Itu adalah tradisi kita tadi. Aku, Vivian. Terima kasih. Hei. Selamat datang, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku dapat proses Rui, selamat datang. Terima kasih. Cherry, aku mencintaimu. Hei dia. Di sini, hadiah ditukar antara kita. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Aku pikir kita akan sedikit lebih dekat daripada yang lain. Hadiah, 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 hadiah. Maaf, semuanya. Aku tidak menyiapkan hadiah untuk kalian. Karena aku baru di sini. Cherry, ini hadiah yang kamu pesan. Hei, silakan datang dan ambil hadiahmu. Ada hadiah? Ayo kita lihat. Ya, itu barang yang aku pesan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pola yang sama lagi. Di mana kurirnya? Kurir mengantarkan hadiah ke aula, tapi satpam tidak mengizinkannya naik. Jadi aku membantumu mengambilnya.
Permisi, di mana kurirnya? Apakah kurirnya baru saja datang dari sana? Ya, di belakang. Halo. Apa? Dikejar orang. Aku nggak siapin kado. Tapi nggak tahu siapa yang ngirim. Ya ampun,